Ya, kita mulai ya. Sharing sudah hadir ya, sharing. Udah, Pak. Oke. Ya, ini adalah bab terakhir ya di matematika wajib. Kita sayang sekali cuma bisa satu kali pertemuan aja ya di bab ini. Ya, nggak apa-apa. Berarti saya harus menyesuaikan kan. Karena tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Jadi saya ambil yang penting-penting aja di bab ini ya. Sisanya mungkin kalian bisa baca sendiri, tapi tidak saya kuatkan di UAS. Materi ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP juga sebenarnya ya, di kelas 8. Jika sesuai kurikulum ya. Nah, kita tinggal mengulangi atau memperdalam aja di SMA gitu. Oke ya. Nah, kita mulai dari slide kedua. Di sini ada 16 slide jika tidak salah ya. Ada 16. Oh, 15 ya. Slide kedua ya. Nah, kita telah dulu. Kalau kemarin matriks kan berhubungan sekali ya berkaitan aplikasinya terhadap komputer ya. Nah, kalau barisan dan deret memang juga itu ya, memang ada kaitannya dengan komputer juga, tapi ya barisan dan deret itu lebih banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan gambar yang memiliki pola seperti ini, ada corak, kemudian ada polanya, ya. Kemudian juga yang mungkin tidak pernah kita lupakan, yaitu tentang kalender ya. Nah, kalau kalian lihat kalender ya, kalian bisa lihat ternyata dia ada polanya. Tahun memang tidak ada polanya, ya. Tahun ini kan dia tambah satu terus gitu ya. Dia maksudnya polanya itu tidak berulang. Tapi kalau kamu lihat di bulannya, ya, di tahun apapun, ya, bulan itu selalu berulang setiap 12 kali ya. Januari, Februari, Maret, ya sampai Desember. Kemudian di Desember kan dia berulang kembali ke Januari, Februari, kan? Sehingga nanti kalau misalnya ditanya sekarang bulan Juli misalnya ya, sekarang bulan November misalnya. Kalau misalnya kamu ditanya 25 bulan kemudian, kamu bisa menjawabnya. Ya, harusnya seperti itu. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menjawab soal seperti itu, tapi tanpa manual. Tanpa manual ya. Kalau manual kan orang ngitung satu tuh, habis November, Desember 1, habis Desember ke Januari udah 2, sampai 25 kan lama. Ya. Harinya juga gitu, hari kan berulang-ulang kan. Dari Minggu, Senin, Selasa ke Sabtu, Sabtu nanti dia kembali lagi ke Minggu kan. Nah, ini adalah contoh barisan ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini juga demikian ya. Ada tempat parkir, kemudian ada mobil di sini. Kalau kamu ditanya ini berapa angkanya, berapa bilangannya ini, nomor parkirnya jawabannya berapa? Tahu nggak? 87, 78. 78 ya kata Angelia ya. Dapat dari mana Angelia? Itu gambarnya dibalik, Pak. Jadi nanti bilangannya 86, 87, 88, 89, 90, 91. Oke ya, ternyata kamu udah tahu ya. Oke, nah ini juga memiliki pola, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, memang kayaknya nggak ada pola. Ini 16 kok tiba-tiba jadi 06 gitu kan. Lalu tiba-tiba kenapa jadi 68 ya. Ternyata pada saat kita balik gambarnya, ya, bisa, oh bisa ya. Kita balik gambarnya, oh ternyata ada polanya. Gitu ya. Nah, kita bisa tahu, Angelia tadi bisa tahu bahwa ini jawabannya 87 karena dia tahu polanya kan. Nah, jadi memang barisan itu identik dengan yang namanya pola. Ya, 86, 87, nah di sana 88, 89, 90, dan 91. Ya, dan seterusnya. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke materinya. Yang pertama kita bahas dulu yang namanya barisan itu apa sih. Jadi ada di sini beberapa kali barisan. Barisan kalau di MTK itu adalah sekumpulan objek yang disusun menurut pola atau aturan tertentu. Jadi harus ada pola atau aturannya. Sehingga nanti kita bisa mengetahui gitu. Nanti habis objek yang pertama, objek kedua udah muncul, nanti objek ketiganya apa? Ya, tanpa menebak asal-asalan. Nah, nanti objek itu dinamakan sebagai suku, ya. Kalau di barisan itu nanti namanya suku.
Biasa dipisahkan oleh tanda koma kalau dia berupa bilangan, ya, koma, menggunakan pemisah koma. Atau bisa juga titik koma, ya, bisa juga seperti itu. Nah, objeknya nanti dia bisa macam-macam ya, tidak hanya berupa bilangan. Mungkin kalian tahu, oh barisan ini pasti berupa bilangan, tidak ya? Tidak. Tadi kan contohnya dari kasih tadi, ya, bulan. Bulan itu kan dia membentuk suatu barisan kan, yang berulang-ulang setiap 12 kali. Januari, Februari, dan nah itu kan bukan berupa bilangan. Kan? Itu berupa kata. Januari kan kata kan. Februari juga kata. Nah, jadi objek itu tidak hanya berupa bilangan, dia juga bisa berupa huruf atau kata-kata. Ya. Nah, selain berupa huruf, dia juga bisa berupa gambar. Ya, nanti itu ada di slide berikutnya. Ya. Contoh yang berupa gambar itu seperti apa? Ya, kalau hari itu termasuk yang mana? Huruf kata, gambar atau bilangan? Kalau hari, hari Senin, Selasa, huruf ya, atau di bagian sini ya kata-kata. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di slide berikutnya kita mengenal yang namanya jenis-jenis barisan. Jadi kita tahu ya, barisan itu dia ada objek disusun dan ada aturan atau pola tertentu. Ya, jadi tidak sembarangan menyusunnya. Nah, di bagian kedua itu jenis-jenis barisan ada 3 di sini ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama barisan figural dulu ya, kita baca barisan figural dulu, habis itu barisan linguistik ya, dan barisan bilangan. Yang terakhir barisan bilangan. Kenapa MTK cenderung ngarahnya ke barisan bilangan? Karena bilangan itu bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, dikali, dibagi gitu kan. Nah, kalau gambar itu nggak bisa ditambahkan gambar. Gambar tidak bisa dioperasikan seperti bilangan. Huruf juga nggak bisa kan. A tambah B sama dengan apa itu kan nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya bilangan 1 tambah 2 kan kita tahu artinya adalah 3, jadi bisa dioperasikan. Makanya kalau di MTK dia cenderung membahas tentang barisan bilangan. Ya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Kita bahas yang pertama dulu yaitu barisan figural ya. Figur ya, kata figur itu berupa gambar ya. Atau objek geometrik tertentu. Misalnya seperti ini. Nah, ini kamu bisa lihat ini adalah gambar persegi ya, ini persegi. Tapi kalau kamu lihat, oh ternyata dia berbeda kan? Dilihat dari warnanya. Bentuknya memang sama-sama persegi kan, tapi warnanya berbeda. Ya. Dan ternyata kalau kamu lihat identifikasi, dia ada polanya. Ya. Ini kan warna biru. Ini kan coklat, kuning, ungu. Ternyata dia biru lagi. Oh, dia ngulang lagi coklat, kuning, ungu. Nah, gitu. Ternyata dia ngulang terus ya. Jadi biru, jadi setiap 4 gambar ini berulang kan? Biru, coklat, kuning, ungu. Biru, coklat, kuning. Nah, berarti titik-titik ini kamu bisa menjawab yaitu warna ungu ya. Nah, berarti ini suku berikutnya adalah persegi yang gambarnya yang warnanya ungu. Nah, seperti ini. Oke, silakan tuliskan namanya, saya ingin bertanya. Terkait soal ini. Pilih ya, pilih. Oke ya, pilih ada? Ada, Pak. Kalau misalnya ditanya suku berikutnya lagi, apa jawabannya? Habis ungu nih. Habis ungu berarti kotak yang warna biru, Pak. Ya, benar ya. Persegi yang warna biru. Dan nanti kalau misalnya ditanya, oke ya, jadi ini namanya suku pertama ya. Ini suku kedua, suku ketiga. Jadi dia urutan dari 1 ya. Kita ngitungkan dari 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Karena dia memiliki pola, seharusnya kita bisa menentukan suku kesekian tanpa menggambar atau tanpa manual. Misalnya gini, kamu ditanya tadi kan suku ke 4, 8, 12 kan, ini kan suku ke 12. Adalah gambar persegi warna ungu. Nah, tadi pilih mengatakan bahwa suku ke-13 itu adalah persegi warna biru ya. Oke, itu mungkin masih bisa manual. Tapi kalau misalkan ditanya suku yang besar bilangannya ya. Suku ke misalkan 50. Normalnya kan orang akan mencoba
menggambar satu persatu. Tapi itu kan lama. Nah, karena kita udah tahu polanya, harusnya kita bisa tahu dong. Maksudnya suku ke-50 itu dia persegi warna apa. Ya. Nah, caranya adalah nanti akan dilanjutkan di bagian barisan figuran contoh berikutnya. Nah, kita tahu bahwa ini berulang setiap 4 gambar. 4 gambar. Kemudian dia lanjut lagi seperti itu kan, 4, 4, 4. Nah, untuk mencari suku ke-50, caranya adalah tanpa ini ya, tanpa manual ya. Kamu menggunakan yang namanya sisa hasil bagi. Ini saya hapus dulu ya, biar muat. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu juga caranya gimana ya. Pakai logika aja gitu. Bisa. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya sisa hasil bagi ya. Nah, 50 kamu cari hasil bagi sisa hasil baginya dengan 4. Ya, kenapa 4? Karena dia berulang setiap 4 gambar. Ya. Nah, kamu bisa menggunakan yang namanya pembagian bersusun bisa ya. Pembagian bersusun tahu nggak? Yang anak SD biasa hitung pembagian bersusun. Kayak gini nih. Ya, pembagian biasa kayak gini. Pembagian bersusun ya. 75 bagi 3 dapatnya 2. Nah, angka yang terakhir yang paling bawah ini namanya sisa hasil bagi. Di sini 0 ya. Sisanya itu 0 karena memang habis gitu. 75 kamu bagi 3. Hasilnya 25, sisanya 0. Jadi dia angka di bawah sini adalah sisa. Ini juga sama ya, 0. Di sini sisanya 0 semua. Oh, ini 0 semua ya. Karena memang anak SD ya angkanya sedikit bagus, tidak boleh koma-koma. Nah, ini juga 0 sama ya. 0. Nah, sekarang kita mau ngecek yang 50. Kalau dibagi dengan 4, itu kan pasti koma-koma kan. Tapi kalau kita menggunakan pembagian bersusun, kita jangan menggunakan koma. Kita pakai sisa hasil bagi ya. Jadi sebentar saya. Oke, kita bikin dulu atapnya ya. Kita kembalikan dulu. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah bisa langsung ya menentukan hasil bagi dari 50 itu sisa hasil baginya berapa terhadap 4 itu. Udah bisa langsung ya. Berarti jurus telepatinya udah kuat. Ya, berapa orang mungkin masih bingung caranya gimana gitu tanpa harus kalau ini ya, tanpa perlu pakai ini. Ini dibagi 4 ya. Oke, berarti nanti kamu tuliskan di luar tuh ada 4 di sini. Nah, coba arahin. Novi Santi. Ya, Pak. Oke, ya. Atasnya berapa Novi? Persen? 1. 1 ya. Kenapa nggak 2 Novi? Karena 5 dibagi 4 itu cuma dapat 1, Pak. Kelebihan ya, 8 gitu. Oke, jadi 1 kali 4 adalah 4. Kamu tulis di bawahnya 4. Oke, ya, di sini. Lalu diapakan Novi? Dikurang. Kurang. Copy aja ke sini. Lalu dikurang. Oke, hasilnya berapa? 10. 10 ya. Sebenarnya kan dia hasilnya 1 ya. 5 kurang 4 kan 1. Tapi karena 1 tidak cukup ke 4, maka 0 juga dijadikan. Oke, ini ya. Habis itu lanjutannya apa? 10 dibagi 4. 10 bagi 4. Berarti harus 4, berarti berapa jadi? 4 kali? 2. 2 ya. Kalau kali 3 udah kelebihan. Jadi ini 12. Oke, 2 kali 4 itu 8. Dan nanti kalau dikurang hasilnya berapa? 2. 2 ya. Apakah itu sudah selesai? Udah, Pak. Berarti Udah, muatnya ya? 2. Ya. Karena 2 udah nggak cukup ke 4 gitu. Ya, jadi ini sudah selesai. Kita bisa lihat 12 ini adalah hasil baginya. 50 bagi 4 hasil baginya ada 12. Ini sisanya 2. Ya. Kenapa ini bisa dikatakan sisa? Karena dia udah agak sampai ke 4, nggak cukup gitu. Maka ini jadinya namanya sisa. Sehingga kita bisa tuliskan ya, sebenarnya itu 50 itu sama dengan 4
4 kali 12 ditambah 2. Ya. 4 kali 12 tambah 2. Nah, 2 yang inilah yang namanya sisa. Oke. Nah, berarti apa kesimpulannya? Nah, kita udah tahu bahwa sisa asli baginya adalah 2. Nah, kalau kita ingin mengetahui ini suku ke-50 nanti gambar persegi warna apa, dari 4 ini ya, 4 pilihan ini kan jawabannya antara 4 pilihan ini kan. Karena dari sisanya 2, berarti kamu pilih gambar yang kedua dari 4 gambar ini. Gambar yang kedua tuh adalah persegi warna apa? Chelsea Tianti, Pak. Coklat berarti, Pak. Coklat ya, ya. Jadi suku ke-50 itu sama dengan suku ke-2 karena sisanya jadi 2, yaitu gambar persegi warna coklat tadi. Saya sudah benar. Nah, begini. Bahkan tidak harus 50. Kamu besar-besarkan ini angkanya ya, tetap kamu bisa menebak polanya apa. Ya, dengan menggunakan sisa hasil bagi. Itu ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi kita bisa cek bahwa kita nggak butuh hasil baginya berapa. Yang penting yang kita perlukan adalah sisanya ini 2. Ya. Yang kita pakai itu 2. Ya, contoh berikutnya ada di slide berikutnya, slide 6. Oke, di sini juga sama. Ini adalah gambar stiker pentol ya. Berarti ini figural ya, berupa gambar. Kita cek apakah kita identifikasi dulu. Dia membentuk suatu barisan enggak? Apakah ada polanya? Ya, atau dia acak-acakan gambar. Nah, ada ya. Ini dari kasih tahu di bawahnya. Barisan figura di atas memuat suku-suku yang berupa stiker pentol dengan 5 gaya berbeda, berulang-ulang ya. Oke, ini dia megang kipas, ini dia malu-malu, ini makan semangka ya. Ini berdiri ya, ini duduk. Nah, kita bisa lihat oh ternyata dia megang kipas lagi. Ya. Oh, dan ini dia malu-malu lagi. Ini semangka. Ya, ini dia berdiri. Dan ternyata kita bisa tahu ini polanya ini barisan berikutnya apa, suku berikutnya apa, ya. Dia kan berulang setiap 5 gambar. Kan? 1 2 3 4 5. Berarti harusnya kalau dia habis suku ini, yang ke-9, maka suku ke-10-nya harusnya adalah dia duduk ya, si kepentol yang duduk. Nah, dan berulang-ulang itu. Yang habis duduk berarti dia megang kipas lagi. Habis itu ini lagi. Ini suku ke-11 nanti. Suku ke-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, itu manual ya. Jadi kalau suku ke-18 ditanya, oh mungkin bisa manual. Jawabannya adalah stiker pentol yang makan semangka kan. Nah, itu kalau manual tuh. Jadi dihitung satu-satu. Tapi kalau misalnya ditanya suku yang besar ya, misalnya seperti ini kan tidak efisien kalau kita menggunakan cara manual. Ya, jadi sama seperti tadi ya. Cuma kalau tadi kan dia dibagi 4 ya. Nah, kalau ini kamu jangan bagi 4, tapi bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena dia berulang setiap 5 gambar. 5 gambar dia berulang. Makanya dibagi 5. Nah, sekarang kita tinggal ngitung aja. 543 kalau dibagi dengan 5 itu sisanya berapa? Kita butuh sisanya. Kamu jangan menggunakan kalkulator yang nanti hasilnya koma-koma. Kita kan bukan ngitung hasil eksaknya berapa. Oke, coba Grace. Ada, Grace? Ada, Pak. Ya, Grace ya. 543 dibagi 5 udah tahu Grace jawabannya atau belum? Udah, Pak. 3. 3 ya, bisa ya. Ini mungkin kalian juga masing-masing bisa mencoba ya, tanpa saya harus begini lagi ya. Nah, atau tinggal lihat angka terakhir ya. Angka terakhir, kemudian kamu bagi 5, sisanya berapa. Jadi kalau misalkan dia di bawah 5, ya, ini kan 3 nih. 3 kalau dibagi 5, sisa berapa ya tetap 3. Ya, jadi tinggal lihat angka terakhir. Pak, kalau misalkan ini 549 berapa sisa hasil baginya? Nah, kamu tinggal lihat angka terakhir 9 ya. 9 kalau dia dibagi 5 sisanya berapa? Nah, berapa nih? Garis. Sisa 4, Pak.
sisa 4 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal lihat angka terakhir aja. Kalau dibagi 5 tuh gampang loh. Jadi ini sisanya adalah 3 seperti yang dikatakan. Nah, kalau sisanya 3 berarti nanti gambarnya apa? Harusnya Luis. Sisanya 3. Nah, dari 5 gambar pentol ini jawabannya apa? Nanti Luis. Kalau sisanya 3. Berarti nanti kamu pilih gambar yang ketiga dari 5 gambar ini. Yang mana itu? Yang semangka, Pak. Yang semangka ya. Gambar pertama, gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Ya, ini gambar ketiga. Jadi jawabannya adalah sama ya dengan 10/18 ya. Stiker pentol yang memakan semangka. Nah, kalau kamu mendapatkan sisanya 1, berarti jawabannya adalah ini ya. Kalau sisanya 1. Stiker pentol yang megang kipas. Kalau 2 berarti yang ini. Pak, kalau misalkan sisanya 0 kayak yang di Chrome yang di browser tadi yang dicari kan banyak tuh yang sisanya 0 kan. Nah, kalau dia sisanya 0 berarti kamu pilih gambar yang terakhir. Dari 5 pilihan ini kamu pilih yang terakhir. Yaitu ini. Stiker pentol yang sedang duduk ya. Ini jadi ini kalau sisa 1 kamu jawabannya ini. Kalau sisa 2 ini, sisa 3 ini, sisa 4 ini. Kalau tidak bersisa atau alias sisanya 0 berarti ini. Ya. Gambar yang terakhir. Ya, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya. Kalau misalnya sisanya 6 atau 8 gitu gimana, Pak? Nah, tidak mungkin ya. Yang gini ya, logikanya ya. Dia tidak mungkin bersisa lebih dari 4 pembagian. Misalnya gini. Konsep sisa itu seperti ini. Misalnya kita menggunakan angka yang agak kecil, 23 dibagi 4. Ya, 23 dibagi 4. Berarti 23 ini bisa kita tuliskan sebagai 4 dikalikan dengan sesuatu ditambahkan dengan sesuatu. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah sisanya. Kita mau cari ini sisanya berapa. Nah, kamu harus mikir dulu nih. Saya pati mungkin kalau bisa ya. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 23. Tadi Intan yang nanya. Nah, 4 kali berapa Intan yang mendekati 23 tapi tidak boleh lebih. Berapa? 5 ya. Oke. Kalau 4 kali 5 kan hasilnya 20 ya. Sedangkan dia maunya 23. Berarti butuh ditambahkan berapa lagi supaya jadi 23? 3 ya. Nah, ini adalah sisanya. 3 ya. Sisa hasil baginya itu 3. Nah, kalau 24 apakah sisanya 4? Kita cek 4 kali berapa tambah berapa? Sama dengan, nah ini berarti 4 kali. Nah, kamu jangan menggunakan 5 gitu, karena ada yang lebih besar dari 5. Ya, 4 kali 5, oke, yang 20 tambah 4 kan gitu kan maksudnya. Tapi kamu milih angka yang tanya ini, yang pertama ini harus yang paling besar, sebesar mungkin. Ya. Apakah 5 yang paling besar? Kalau 6 memang udah kelebihan. Kalau 6 kan dia pas kan? 4 kali 6 kan dia pas 24. Nah, jadi 6 boleh dan sisanya adalah 0. Karena dia udah pas. 4 kali 0, 6 tambah 0. Nah, di sini dengan melihat pola seperti ini, kamu bisa tahu bahwa ternyata sisa hasil bagi, ya, kalau dia dibagi 4, maka sisanya yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Kalau dia dibagi 4. Kalau dia dibagi 5, berarti sisanya adalah, yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, tidak mungkin sisanya itu 5. Itu ya, intannya. Bagi 6 dan seterusnya, udah kelebihan. Ada lagi yang bertanya? Gak ada ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ke barisan figural ya. Sekarang ke barisan yang kedua yang namanya barisan linguistik. Ya. Itu artinya barisan yang objeknya itu nanti dia berupa huruf atau kata-kata. Seperti bulan kan, bulan tadi kan Januari, kemudian Februari dan seterusnya. Kalau di contoh pertama ini menggunakan huruf ya. A, C, E, G, I. Ya.
Nah, bisa nggak sih kamu mengidentifikasi polanya, kemudian nanti kamu bisa tahu titik-titik ini harusnya apa, suku berikutnya. Suku ke-6 itu apa? Ya. Nah, kita lihat polanya. Biasa kan normalnya kalau anak TK ya, belajar abjad kan habis A kan pasti langsung ke B kan, tidak mungkin tiba-tiba langsung ke C. Ya, itu normalnya seperti itu. Tapi ya, kan pola kan tidak selalu seperti itu ya. Tidak harus mengikuti abjad yang normal. Dia juga bisa seperti ini. A, C, E, G. Ya, A tiba-tiba ke C. C tiba-tiba ke E. E tiba-tiba ke G. G tiba-tiba ke I. Nah, harusnya nanti jawabannya apa nih? Angelika. Apa? Nanti apa? A. A ya? Ini K. A. Apa? Oh, H. H kan? K. K. Oh. Kenapa bisa K? Gitu. Karena polanya dia loncat satu bilangan Pak. Dia A ke C. Loncat satu huruf gitu ya? Iya, satu huruf. Oke. Oke, nah benar ya. Jadi ini soalnya nggak perlu diajarkan, ini kan pakai logika aja ya. Bahwa ternyata polanya adalah dia lompat gitu. Dia lompat satu huruf, satu huruf, satu huruf. Gitu. A ke C, dia lompat satu huruf, yaitu B-nya dilompati. C ke E, D-nya dilompati. E ke G, F-nya dilompati, dan seterusnya ya. Maka nanti kita bisa tahu bahwa suku berikutnya, suku ke-6 adalah K. Ya. Kalau ditanya suku ke-7, jawabannya apa ya, Vincent Wijaya? Suku ke-7. Ini suku ke-6 ya. Oh. Suku ke-7. Apa? Gimana? Suku ke-7-nya O. K. N. M. N ya, oke ya, N. Kalau suku ke-9 berapa? Angel. 9 ya, bukan 8 ya. Suku ke-9. Q, Kak. Q ya, benar. Kalau suku ke-8 kan O ya. Suku ke-9 adalah Q. Nah, gitu ya. Itu adalah contoh kita mengidentifikasi pola ya dari barisan yang berupa huruf linguistik. Pak, bisa aja dia ini ya, apakah polanya selalu seperti ini, lompat-lompat? Ya, ini kalau ini kan lompat satu huruf ya, bisa aja dia lompat dua huruf. Misalkan A langsung ke D, A ke D, lalu D-nya langsung ke G, G-nya langsung ke J. Bisa juga seperti ini ya. Dia tidak harus lompat satu huruf, bisa juga dia lompatnya dua huruf mungkin ya. Kalau ini kan dia maju ya, bisa juga dia mundur. Misalkan mulainya dari Z, Z ke X, X ke V, mundur gitu, bisa juga ya. Nah ini kalau misalnya ditanya suku ke-5 itu jawabannya berapa? Jawabannya apa, Novi? Huruf apa? Huruf ke-5 ya, maksudnya. A, D, G, L, Pak. L. L ya? Iya, Pak. Nah, kenapa bisa L? Karena dia loncat satu huruf, jadinya dari J ke K, terus ke L. Dari J ke K ke L ya. Oke, kalau Queen gimana Queen? Apakah setuju? M, Pak. M. Ini Novi mengatakan bahwa jawabannya adalah L. Kalau Akin mengatakan jawabannya adalah M, Kak. Mangga ya? Pak, salah, Pak. Oh, Novi sudah menyesal. Oke, gak apa. Oke, kenapa Novi? Kenapa bisa salah? Salah lihat, Pak. Kita lihat. Harusnya apa ini? Seharusnya M. M ya, karena polanya adalah apa? Nanti polanya. Karena polanya loncat 2. Ya, loncat 2 ya. Jadi kamu harus identifikasi polanya dulu. Kalau udah baru bisa lah kamu tentukan suku berikutnya apa. Kalau kita nggak tahu polanya, ini pasti nanti akan asal-asal. Nggak jelas.
Oke ya, nah sekarang contoh berikutnya yang ini. Nah, ini kelihatannya ini mundur ya, karena dia mulainya dari abjad akhir kan, abjad terakhir Z, tiba-tiba ke itu. Nah, ini nanti suku ke-6 harusnya apa nih, David? Bentar, Pak. Ini dari kasih bantuan. Kalau kamu tidak apa abjad, ini lihat nih. K, Pak. K ya. Nah, dengan polanya apa, David? Mundur 3 huruf. Ya, mundur itu ya. Mundur apa nih? Mundur 3 huruf, Pak. Mundur 3 huruf. Atau dia loncat 2 huruf ke belakang ya. Loncat 2 huruf ke belakang. Ke depan ya. Loncat 2 huruf ke depan. Atau bisa juga kamu katakan bahwa ini mundur 3 huruf. Bisa juga. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin yang pertama yang tidak mudah ya, tergantung soalnya, adalah menemukan polanya ya. Menemukan polanya. Nah, ini ya, kalau misalnya saya kasih lagi ya soal yang berbeda, misalkan ini yang polanya itu tidak ini ya, lebih rumit untuk ditebak. Misalnya gitu, A, C, lalu C, ini E, ini dengan C, ini D, ini D, lalu ini G, ini G, lalu I, ini J. Oke ya, saya cek dulu apakah udah benar. Salah. Ini J ya. Dan ini I, terbalik. Ini. Nah, kalau kita menggunakan pola yang seperti tadi, yang lompat-lompat itu ya. Oke, A ke C dia lompat 1 huruf kan. Atau dia maju 2 huruf sekaligus. Maju 2 huruf. Ya. Kemudian C ke D dia tidak melompatkan. Atau ini maju 2 huruf, tiba-tiba dia maju 1 huruf kan. Lalu maju 1 huruf lagi, lalu maju 2 huruf. Lalu tetap. Nah, sehingga kalau seperti itu kan belum ketemu gitu polanya ya. Kalau kita menggunakan bilangan bisa ya. Misalkan ini plus 2, A ke C ditambah 2. Tambah 1, lalu tambah 1, tambah 1, tambah 0, tambah G ke J itu kan dia tambah 3 ya. Tambah 3 ya. Nah, lalu J ke I. Oh ya bisa. Mundur 1, justru malah mundur. Dia maju, kok dia mundur lagi. Nah, kalau kita menggunakan pola lompat, sepertinya itu bukan jawabannya. Ya, kita tidak akan menemukan polanya kalau seperti itu. Ada yang bisa? Kalau Marcel, ketemu nggak Marcel? Enggak, Pak. Enggak ya. Yang ketemu bisa ini, raise hand ini. Raise hand. Oke ya, Valen ya. Apa Valen? Polanya apa? Polanya dari A ke D itu lompat 2 huruf, kemudian C ke E itu lompat 1 huruf. Kemudian jadi jawabannya J lompat 2 huruf ke M. M ya, mangga ya jawabannya. M. Oke. Ada lagi mungkin yang menemukan pola yang berbeda? Vincent Wijaya, gimana Vincent? Ada 2 suku yang berbeda di sini, Pak. Seperti apa? 2 cara. Ya, ada 2 cara dalam satu barisan. Gimana? Jadi suku pertama itu bakalan sama dengan suku selanjutnya, tapi selanjutnya itu yang ketiga, kelima, ketujuh.
Ini berarti A, D, G gitu ya. I, E, J ya berarti ya. Lalu yang suku kedua itu bakalan ke bilangan selanjutnya, tapi bilangan genap punya. Oh, suku genap. Suku genap. Oke, ya. Oke, benar ya tadi kata Feren dan Vincent juga udah oke ya. Ternyata dalam satu barisan ini dia polanya ada dua ya, ada dua pola. Pertama kalau kita lihat dia ini A, D, G yang dari garis warna biru ya. Dia ada polanya sendiri, yaitu dia lompat dua huruf ya. Lompat dua huruf atau ditambah 3 tambah 3, maju 3 huruf lah istilahnya. Plus 3 plus 3 plus 3. Ya, A, D, G, J ya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih habis J kan ini kan I kan terlewati. Berarti J dia lompat dia tambah 3 ya. Habis J K L M ya. Jawabannya N. Kalau misalnya ditanya lagi ini suku berikutnya apa? Bisa ya. Berarti kita identifikasi yang suku genap. Suku kedua, suku keempat, suku keenam, suku ke-8. C ke E itu ditambah 2. E ke G juga ditambah 2. G ke I juga ditambah 2. Nah, kan polanya nampak. Ternyata kalau sukunya urutan genap, berarti dia polanya adalah ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti I kalau ditambah 2, maka hasilnya adalah apa, Marcel? Iya. Kalau dia ditambah 2, hasilnya nanti jadi apa? Maksudnya dia maju 2 huruf gitu ya maksudnya. Ada, Marcel? Kiarin ada, Kiarin? Ada, Pak. Apa jawabannya, Kiarin? K. K ya. Dan seterusnya mungkin kan udah bisa tahu lah nebak, masih nebaknya tidak sembarangan lagi ya, udah tahu kan. Nah, suku berikutnya. Oke, seperti itu ya. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Melanjut ke barisan bilangan. Oke, belum ya. Nah, sekarang kita lanjut ke barisan bilangan, habis itu mungkin sampai sini. Kita break ya. Oke, nah barisan bilangan adalah ya berarti objeknya nanti berupa bilangan dan ini paling ini ya, paling banyak dianalisis di MTK ya. Karena tadi ya bilangan itu bisa dioperasikan, bisa tambah, kurang, kali bagi, pangkat dan sebagainya. Oke, di sini ada contohnya ya yang mungkin sudah sangat lazim ditemukan. Barisan bilangan genap yang positif ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Polanya adalah ditambah 2 terus kan. Tambah 2, tambah 2 terus. Sehingga ini nanti suku berikutnya kita tahu ya berapa. Tapi yang di sini adalah 4 suku berikutnya. Ya. Berarti apa jawabannya? Agung, ada Agung? Ada, Pak. Oke, habis 12 apa Agung? 14. Oke. Apa lagi? Kalau dilanjutkan lagi? 16. 18, 20. Dan 20. Jadi jawabannya ini. 4 suku berikutnya tuh ini. 14, 16, 18, 20. Ya, bahkan kalau misalnya ditanya suku kesekian, berapapun itu kita bisa menebaknya. Ya, menggunakan pola yang kita tahu. Plus 2 terus. Nah, nanti di barisan bilangan ada yang namanya deret ya. Jadi deret ini hanya muncul di barisan bilangan. Ya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Karena deret itu pengertiannya adalah penjumlahan. Setiap suku pada barisan bilangan, penjumlahan, dijumlahin. Gambar tidak bisa dijumlahin. Ya, huruf juga nggak bisa. Tapi kalau bilangan kan bisa. Makanya deret hanya muncul di barisan bilangan aja. Ya. Kalau di barisan figural sama linguistik itu nggak muncul. Contohnya apa? Misalnya gini. Tadi kan dia barisan, ini namanya barisan ya, 2, kemudian ada komanya 4, 6 pemisahnya ya. Nah, tapi kalau di deret dia dijumlahin semua suku-sukunya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 dan seterusnya. Ya. Sampai selesai. Itu namanya deret. Jadi dijumlahin semua suku-sukunya. Ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Belum ya. Kalau belum kita coba ke contoh yang kedua.
Nah, di sini ada barisan bilangan, ya. Tapi kalau kita menggunakan pola penjumlahan seperti tadi, apakah ditambah-tambah, lompat-lompat dengan angka yang sama seperti tadi, plus 2 plus 2, kalau ini enggak. Kalau kita cek, ini plus 1, ini plus 2, ini plus 4, ini plus 2, ini plus 2. Ya. Kalau kita tuliskan penjumlahannya, pola penjumlahannya ini tambah 1, oke. Tambah 2, oke. Lalu tadi tambah 4, lalu tambah 2, tambah 2. Nah, ini tambah berapa? Kan kalau kita menggunakan cara seperti ini, ya, kita nebak polanya kayak gini, ternyata nggak bisa nih kita menemukan polanya. Apakah ini tambah 2 lagi? Kok tahu dari mana gitu? Kan belum tentu. Nah, berarti ada pola lain. Ini dari kasih tahu di atasnya ya bahwa ini adalah barisan bilangan prima. Bilangan prima apa? Di atasnya ada pengertian. Bilangan asli berarti dimulai dari 1 ya. Yang hanya memiliki 2 pembagi atau 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan 2. 2 disebut bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi 1 dan 2. Kalau 3 juga sama. Hanya bisa dibagi 1 dan 3. Tapi ada satu bilangan di sini yang anomali ya. Dia harusnya bukan prima tapi dimasukin sebagai prima di sini. Dan itu adalah kesalahan. Saya cek dulu yang kayaknya udah ngirimkan koreksi ya, cuma saya belum buka aja. Marsia udah koreksi. Septiani ya, Septiani. Ada Septiani? Ada nggak Septiani? Nggak ada ya. Edison ada Edison? Ada Pak. Oke. Apa Edison? Yang bilangan yang bukan prima di 6 bilangan ini? 7 Pak. 9. 9 ya. Oke. Harusnya diganti jadi apa? 7. 7 ya. 9 itu bukan prima karena dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Jadi ada 3 pembagi kan. Prima kan dia punya 2 aja. Oke ya ini. Nah kita sudah tahu bahwa oh ternyata ini bilangan itu bilangan prima. Bilangan prima memang tidak ada polanya ya. Tidak ada polanya. Makanya sekarang kita masih, kalau misalnya kita sudah tahu polanya, ada rumusnya ya. Itu teknologi bakalan maju. Ya karena itu bakal dipakai. Karena bilangan prima kan banyak dipakai di bidang komputer juga. Ya. Sampai sekarang tuh masih belum ada polanya. Kita hanya bisa ngecek secara manual. Oke ya. Nah, 13. Habis 13 apa nih? Suku berikutnya adalah oke, kita cek ke Jessica Audrey. Ini apa? Jessica? Habis 13 Kak, Pak? Ya, habis 13. Habis 13, 17. 17 ya. 14 itu bukan Jessica karena 17, apa? Pak. Ya, 14 itu kan bukan karena pembaginya tuh lebih dari 2. ya, lebih dari 2 ya. Kalau 15? Bukan juga. Bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 15. Oke, ya. 16 juga demikian ya. Yang pasti bilangan genap itu bukan bilangan prima selain 2 ya. Oke, berarti ini 17. 17 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 17. Berikutnya apa? Valen? 19, Pak. 19, oke. Berikutnya lagi apa? Valen? Dia maunya 3 suku berikutnya. Kita sudah menemukan 2. Habis 19, 20 kan genap, tidak mungkin dia prima. 21 mungkin enggak? 23, Pak. Oke ya. 23. 21 bukan ya, karena dia bisa dibagi 3, 7 juga bisa ya. Jadi dia langsung ke 23. 23 memang prima, dia hanya bisa dibagi 1 dan 23. Ya. Oke, seperti ini jawabannya. Dan seterusnya. Makanya di soal MTK, baik itu soal standar, soal di kelas maupun soal olimpiade, tidak pernah ada barisan dengan prima, kamu ditanya suku ke 1000. Ya, tidak pernah seperti itu. Kenapa? Karena dengan prima memang tidak ada pola seperti yang tadi, yang misalnya tambah 2 terus enggak ada. Ya. Kalau misalnya ditanya suku 1000, berarti menggunakan bantuan komputer untuk mencari. Tidak mungkin ditanya manual. Itu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita break? Sampai 9:23.
24 ya. Ya, kalau nggak ada, oke, silakan kita break dulu ya. Yang mau ke WC boleh.
Oke ya, kita lanjut ya. Kameranya dihidupkan ya, kameranya ya. Kameranya dihidupkan. Wangsa, apakah masih ada di situ Wangsa? Ya, Pak. Violen? Oke. Oke ya, kita lanjut ke slide yang ke-11. Nah, barisan bilangan itu yang paling sering muncul adalah barisan yang namanya barisan aritmetika dengan barisan geometri. Ini paling sering muncul polanya. Ya, makanya dia dikasih istilah tersendiri, aritmetika, geometri. Ya, mungkin sudah pernah dengar juga di SMP kan juga tidak ada harusnya ya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan beda yang tetap pada suku yang berdekatan. Ya, beda nanti simbolnya B ya. Nah, contohnya seperti apa maksudnya? Oke, ya di bawah ada satu contoh 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Ya, polanya gampang ditebak, yaitu ditambah 4 terus kan, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya. Nah, tambah 4 itulah yang disebut sebagai beda. Ya, ini bedanya adalah 4. Ya, kita ganti soalnya, misalnya, contohnya diganti 4, 11, 18, 25, 32. Nah, ini nanti berapa nih bedanya? Kalau barisannya seperti ini, termasuk barisan aritmetika. Ya, Marcel tadi udah jawab, Marcel. Apa Pak? Nah, ini. Marcel bisa, Marcel. Ini ditambah berapa Marcel polanya? 7. Tambah 7 terus ya. Nah, kita identifikasi, oh benar ini tambah 7 terus. Kamu jangan hanya cek di awal, oh 4 ke 11 tambah 7. Tapi kamu juga lihat dulu di suku yang lain apakah benar tambah 7 semuanya. Kan? Tambah 7, tambah 7, tambah 7. Oh benar, semua tambah 7. Oke, berarti ini barisan aritmetika ya, dengan bedanya itu 7. Kalau misalnya seandainya ini bukan 32, tapi 31 misalkan, tambah 7, tambah 7 gitu kan, tapi kok tiba-tiba ditambah 6. Nah, kalau seperti itu, berarti kita tidak menemukan pola. Atau mungkin barangkali ini memang nggak ada polanya. Tidak ketebak gitu polanya. Tambah 7, tambah 7, tambah 7, lalu tiba-tiba tambah 6. Lalu nanti tambah berapa? Apakah tambah 6 juga? Kan belum tentu kan. Kita tidak bisa memastikan. Nah, barisan ini, kalau dia seperti ini tidak bisa kita katakan sebagai barisan kalau di MTK ya. Karena polanya masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Plus 7, plus 7, plus 7, plus 6, tiba-tiba nanti tambah berapa? Apakah tambah 5? Ya. Dari mana taunya bisa ditambah 5? Oke ya, jadi tidak semua sekumpulan objek bisa dikatakan barisan. Dia harus ada pola atau aturan tertentu. Ya. Ini 3 dulu.
Oke, ada pertanyaan tentang barisan aritmetika? Dia tidak harus tambah 7 ya. Bisa juga, maksudnya ditambah gitu. Bisa juga berkurang. Misalnya, kita balik. 32, 25, 18, 11, 4. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ini bukan tambah 7, tapi dikurangi 7. Kan? Dikurang 7, kurang 7, kurang 7. Berarti bedanya adalah dianggap ini min 7. Ya. Bedanya itu min 7. Jadi beda itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Dan kalau misalnya ditanya ini suku ke-6, jawabannya berapa nih? Harusnya. Marsya. Ada Marsya? Ada, Pak. Nah, berarti berapa jawabannya? 4 kurang 7. Min 3. Ya. Min 3 ya. Oke. Kalau yang lagi berarti min 10 dan seterusnya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa barisan itu pasti bilangannya positif semua, belum tentu ya. Bisa juga 0, bisa aja negatif. Ya. Koma-koma bisa juga ya. Koma juga. Tapi yang kita bahas, kita cari yang gampang aja, bilangan bulat ya. Beda min 3. Ada pertanyaan? Pak, boleh nggak kalau bedanya 0? Kenapa kalian tidak bertanya seperti itu? Kalian tuh kalau belajar harus bertanya, Pak, kalau begini bagaimana? Kalau begitu tuh bagaimana? Ya, yang memicu rasa penasaran. Kalau bedanya 0 bagaimana? Kenapa nggak ada yang bertanya kayak gini? Jadi saya contohkan plus sama min. Kalau bedanya 0 kan berarti contohnya kayak gimana? Bisa nggak memberikan contoh? Krisanti. Contohnya ya, kayak gimana? Iya, Pak. Barisan aritmetika, tapi dia bedanya tuh 0. Artinya ditambah 0 terus. Jadi sama semua. Contohnya apa? Misalnya. Contoh. 4. 4 bisa. Jadi tambah 0 semua jadi 4 terus. 4 terus ya. Oke. 4 dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga termasuk barisan aritmetika. Bedanya 0. Artinya setiap ke suku berikutnya dia ditambahkan dengan 0. Ya, atau ya tetap gitu kan, tambah 0 ya tetap. Kalau misalnya ini tanya suku ke 9.000, ya jawabannya tetap 4 ya. Kan 4 semua. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau barisan geometri yang di sampingnya ini selalu persaudaraan mereka ya. Kalau ada aritmetika ya pasti ada geometri. Kalau geometri ada istilah namanya rasio ya, itu apa? Kita langsung ke contohnya aja. Nah, kalau aritmetika kamu lihat dia ditambah kurang kan, ditambah dikurang. Kalau barisan geometri itu dikali dan dibagi. Maka kalau di barisan geometri kalau kamu lihat barisannya ternyata dia cepat sekali membesar, cepat sekali mengecil. Karena dikalikan atau dibagi. Ya, makanya cepat sekali naiknya, cepat sekali turunnya. Kalau kamu lihat 39 kan, tiba-tiba udah langsung 27 gitu, cepat banget. Bahkan suku ke-5 aja udah 200-an. Ya, udah besar banget. Nah, polanya adalah dikalikan dengan 3. Kali 3, kali 3, kali 3, terus kan. Kali 3. Ini 729, kalau misalnya tanya suku berikutnya. 243 dikali 3. Berarti ini rasionya adalah 3. Ya. Rasionya itu 3. Kalau misalnya kita ubah lagi soalnya. Misalnya 5, ya. 10, 20, 40, 80, dan seterusnya. Berarti ini rasionya berapa nih, Wesley? 2, Pak. 2 ya. Kalau ditanya suku berikutnya jawabannya berapa? Nih. 160. 160 ya. Ini rasionya 2. Nah, kalau rasionya, nah ini rasio ada ini ya, ada pengecualian. Tidak semua tuh bisa. Kalau rasionya 1 bagaimana? Aryo, bisa nggak memberikan contoh yang rasionya itu 1? Contoh barisan geometri yang rasionya itu 1. Angkanya sama-sama, Pak. Misalnya 2, 2, 2. Karena dikalikan 1. Makanya dia Iya, Pak.
2, 2, 2. Ternyata ini juga termasuk barisan aritmetika, kan? Dan juga termasuk sekaligus barisan geometri. Kalau kita lihat aritmetika kan berarti ini tambah 0, tambah 0. Kalau geometri berarti ini kalikan 1, kalikan 1, kalikan 1. Ya. Jadi ini juga yang tadi disebutkan oleh Krisanti, 444 ini juga termasuk barisan geometri dengan rasionya 1. Ya. Pak, kalau misalkan min bisa nggak? Bisa ya, rasio juga boleh min. Artinya kalau misalnya dia min 2 misalkan, berarti kan dikalikan dengan min 2. Nah, berarti nanti dia selang-seling nih. Dia akan plus, min, plus, min, plus, min. 2 kali min 2 jadi min 4. Min 4 kali min 2 jadi positif 8. 8 kali min 2 jadi min 16. 32. Min 64 dan seterusnya. Jadi dia selang-seling ya. Tandanya itu plus, min, plus, min. Ya. Ada yang ingin bertanya? Angel, Pak. Oke, gimana Angel? Bukan masih bingung sih, tapi Angel mau tanya tentang kalau misalnya menghitung baris aritmatika itu pola hitungnya ada 2, Pak, misalnya 1, 2, 3, 6 gitu, Pak. 1, 2, 3, 6, lalu? Terus 6 lagi. 6 lagi ya. 10 gitu, Pak. Itu kan pola hitungnya ada 2, Pak. Apa itu polanya? Yang 1 dengan 3, 1 dengan 3, yang suku 1 dengan ketiga itu kan ditambah 3, ditambah 2, Pak. Ya, benar. 1 dengan 3 ditambah 2 kan? Ya. Ya, terus yang ke suku ketiga ke 6 itu kan ditambah 3, seterusnya gitu, Pak. Itu kan 2 pola itu hitungnya. Ya, 2 pola. Nah, pertanyaannya tadi gimana tadi? Apa aritmatika bedanya tuh itu dihitung 2 atau 1? Ini bukan barisan aritmetika ya, bukan termasuk barisan aritmetika. Kalau seperti ini, karena barisan aritmetika tadi ya, dia harus memiliki beda yang tetap ya. Kalau ini dari awal udah ditambah 1, maka seterusnya harus tambah 1 terus. Oke, ya kayak ini. Kalau ini kita hapus ya, kita bisa menduga bahwa jawabannya adalah 4 kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Tapi kita lihat yang Angel bilang adalah ini 6. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tiba-tiba tambah 3. Nah, ini udah melanggar syarat barisan aritmetika, sehingga ini bukan termasuk barisan aritmetika ya, Angel ya. Ini bukan contoh barisan aritmetika. Tapi kalau kita pisahkan suku ganjil dan suku genapnya ya, ada yang ternyata merupakan pola barisan aritmetika ya dari barisan ini, yaitu barisan pada suku genapnya ya. Suku yang kedua ya, suku yang keempat, suku yang keenam dan seterusnya, itu dia membentuk barisan aritmetika. Ini 2, 6, 10 kan. Ternyata polanya adalah ditambah 4, tambah 4, tambah 4 kan. Berarti kalau misalnya ditanya ini suku berikutnya apa ya, ini kan kita nggak tahu nih, kita masih belum identifikasi. Tapi kalau misalnya dia lompat lagi, suku berikutnya lagi, ini kita tahu bahwa jawabannya adalah tambah 4 ya, berarti dia jadi 14. Ini 14. Nah, jadi dari barisan ini ternyata dia memiliki 2 pola ya. Pola yang pertama 1, 3, 6, ini berapa? Kita bisa lihat 1 ke 3 kan ditambah 2 ya. 3 ke 6 itu ditambah 3. Jadi dia tambah 2 tambah 3. Nah, kita bisa menduga ini pasti kemungkinan besar ditambah 4. Sehingga ini juga 10. Ya, 6 tambah 4 kan 10. Nah, kalau misalnya ditanya lagi habis 14 apa? Berarti jawabannya adalah 15 ditambah 5. Ya, 10 tambah 5 jadi 15. Nah, itu kalau suku ganjil, suku pertama, suku ketiga, suku kelima, suku ketujuh dan seterusnya. Kalau suku genapnya ternyata memenuhi syarat barisan aritmetika ya, 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Ya, ditambah 4 tambah 4 tambah 4. Ya, jadi dalam satu barisan kita bisa tahu bahwa ternyata polanya bisa lebih dari 1. Ya, kayak gini. Ini ada 2 pola. Itu ya, Angel ya. Makasih, Pak. Nah, soal kayak gini ini sering muncul ya di tes perguruan tinggi maupun tes kemampuan skolastik, akademik maupun tes IQ ya, kayak gini. Ini juga termasuk salah satu tes IQ di bagian kemampuan numerik. Ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada kita langsung udah ke latihan soal, habis itu sudah selesai. Ya, materinya udah selesai ya sampai situ. Oke, ini soalnya kita mulai dari Aryo ya. Ada Aryo? Berapa? Identifikasi barisan ini termasuk barisan aritmetika, barisan geometri, atau mungkin bukan dua-duanya. Ya, seperti yang tadi Enja contohkan itu bukan barisan geometri maupun bukan barisan aritmetika. Ya. Meskipun kalau kita pecahkan, ya kita pisahkan ada yang termasuk barisan aritmetika. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan ini bukan termasuk barisan aritmetika. Oke. Kemudian tentukan beda atau rasionya jika ada. Nah ini termasuk barisan apa nih? Aritmatika, Pak. Aritmetika ya. Dengan bedanya berapa nih? 7. Dengan bedanya 7. Berarti ditambah 7 tambah 7. Dengan beda sama dengan 7. Oke. Nah, kalau yang kedua jawabannya adalah apa nih? Edison tadi udah ya. Jessica Amelie. 1000 ya, bisa jadi 500, 250. Barisan apa nih? Jessica? Geometri, Pak. Geometri. Benar, geometri. Dengan rasionya berapa? 2. 2 ya. 2 berarti dikali 2 terus kan gitu kan, Jessica? Dibagi, Pak. Dibagi 2. Kalau dibagi 2, oke ya. Jadi saya belum sempat jelaskan juga. Ini kan tadi dibagi 2 nih polanya. Bagi 2 terus. Tapi rasio itu dia artinya pengali. Jadi bagi 2 kamu tuliskan dalam bentuk perkalian. Bagi 2 kan artinya dikalikan dengan setengah kan? Dikalikan dengan setengah. Itu ya. Jadi ini rasionya adalah setengah. Atau 0,5 juga nggak apa-apa. Ya. Kita tuliskan pecahan aja 1/2. Nah, gitu ya. Jadi rasionya itu bukan 2, tapi 1/2. Ada pertanyaan sampai ini dulu, 2 soal ini? Belum ya? Oke. Kemudian yang terakhir, Apriska. Ada Apriska? Aritmetika, Pak. Aritmetika ya. Dengan bedanya berapa? Bedanya 4. Dikurang 4. Oh, berarti bedanya min 4 ya. Gitu. Karena kan dia dikurang. Min 4. Kita cek ya, memang benar ya dikurang min 4. Tidak ada yang menyimpang ya. Dikurang min 4, kurang min 4, kurang min 4, kurang min 4. Oke. Kalau ini saya ganti aja ini satunya jadi 2. Nah ini sudah bukan termasuk barisan aritmetika lagi. Bahkan disebut barisan belum tentu ya. Karena polanya tidak jelas lagi. Ya. Kurang 4, kurang 4. Kok tiba-tiba jadi dikurangi 3 gitu. 5/2. Oke, gitu ya. Jadi ini kita kembalikan ini 1. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ke slide 13. Nah, sekarang coba kalian bikin, ya ini dikumpulkan di WA ya. Buatlah barisan aritmetika dengan beda 6. Ini berarti banyak sekali jawabannya, ya bisa macam-macam. Terserah ya bikinnya apa, yang penting dia bedanya itu 6. Ya. Ini juga sama, barisan geometri dengan rasio sepertiga. Nah, coba kalian bikin, dan sukunya kalian bikin sampai 5 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kan, ini sukunya dibikin sampai 5 kan. Ada 5 suku, kemudian baru titik-titik-titik. Ini ada 4 suku, ini ada 6 suku. Nah, kalau ini mintanya sampai 5 suku deh. Ya, kalian tuliskan 5 suku dulu, baru boleh titik-titik-titik. Batasnya kapan, Pak? Jam 1 lah ya. Ya, jadi kalian screenshot boleh ya. Sampai jam 1 ya. Atau sambil kerja juga, sambil dengar, kerjakan juga boleh ya.
Nah, kalau kamu menuliskan barisan geometri karena ini rasio sepertiga pecahan gitu ya. Usahakan jangan menggunakan bilangan koma-koma ya. Pecahan aja. Ya. Gunakan pecahan. Pecahan biasa ya, bukan pecahan desimal yang koma-koma. Nah, ini ya. Jadi kami udah screenshot, jadi saya ke slide berikutnya aja. Ini kayaknya slide kedua terakhir. Oke, diminta untuk mengidentifikasi polanya apa, lalu kamu tentukan suku berikutnya. Kalau hanya perintahnya tentukan suku berikutnya, berarti ini ya satu suku berikutnya gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya perintahnya adalah tentukan dua suku berikutnya, berarti nanti setelah kamu tentukan ini bilangannya apa, kamu harus tentukan lagi satu lagi ini bilangannya apa, ya. Jadi beda. Jadi baca dulu perintahnya apa. Ini tentukan suku berikutnya, berarti udah habis 2 semen itu apa? Ciputra ada? Ada, Pak. Nah, berapa Ciputranya? Polanya dulu Ciputra. Polanya apa? Polanya aritmatika beda 5. Berarti ini jawabannya adalah 34 sama 39. Oke, 34 ya. Karena yang tanya kan tentukan suku berikutnya, berarti cuma satu aja. Ini aja. Ya, benar ya. Tadi kalau misalnya lanjutkan lagi memang 39. Ya. Oke, Ciputra. Kalau Silvinho bisa semua yang nomor 2 ini. Polanya udah dapat belum Silvinho? Kalau belum, berarti saya perlu kasih clue dulu. Aritmatika dia tambah 1, tambah 2, tambah 3. Oh. Terus. Polanya udah tahu ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Apakah ini termasuk barisan aritmatika atau seperti ini? Nah, kalau dia kayak gini, kan tadi kan dikasih tahu bahwa barisan aritmatika yang normal ya, karena dia ada yang di ini ya, yang dikembangkan, ada yang standar. Kalau ditanya apakah ini termasuk barisan aritmatika, berarti barisan aritmatika yang biasa ya, yang bukan dikembangkan. Ini bukan ya, karena bedanya kamu bisa lihat ini tidak sama, tidak tetap. Dia harus tetap. Kalau dia ada tambah 1, maka seterusnya harus tambah 1 terus. Ya. Nah, kalau misalkan kita membahas barisan aritmatika yang dikembangkan, ini termasuk namanya barisan aritmatika tingkat 2, ya. Yang kita bahas tingkat 1 semua. Kenapa bisa tingkat 2? Karena dia akan sama ketika kita lanjutkan lagi. Tambah 1, tambah 2, tambah 3 kan dia polanya adalah tambah 1, tambah 1 terus. Ini kan tambah 1 terus. Nah, ini baru ternyata dia udah sama. Ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Makanya ini disebut sebagai barisan aritmatika tingkat 2. Tapi kalau misalkan ditanya ini barisan aritmatika, ini bukan ya. Karena yang kita bahas kan tingkat pertama. Oke. Tapi kita bisa tahu polanya ya, meskipun dia bukan barisan aritmatika kan kita udah dapat nih polanya apa kan. Nah, jawabannya apa sih? 20 berapa? 26, Pak. Karena ini tambah 6. Oke, kalau misalkan dilanjutkan berapa nih Bobby? Nih, suku ke-7 ya, ke-8. 30 berapa? 31, Bapak. 31, berarti tambah 5. Kan tadi 20 ke 26 kan ditambah 6. Harusnya apa nih Bobby? Habis tambah 6 tambah berapa? Tambah 7 berarti 33. Oke, 33 ya. Kalau dilanjutkan lagi, Lius, ada Lius? Ada, Pak. Berapa Lius? 40? Yang mana, Pak? 41. 41 ya, benar. Dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang soal yang terakhir 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12. Nah, ini juga pola loncat ini ya. Pola ganjil genap seperti yang tadi kita bahas. Nah, Angel juga tadi memberikan contoh soal yang seperti ini ya. Yang dalam satu barisan itu dia ada 2 pola berbeda. Kalau Bintang udah ketemu polanya yang ini nomor 3. Polanya itu ditambah 3, habis itu dikurang 1, Pak. Oh.
tambah 3 kurang 1. Tambah 3 kurang 1. Oke, benar ya. Polanya adalah ditambah 3 kurang 1. Plus 3 kurang 1. Plus 3 kurang 1. 3 kurang 1. Plus 3, ya. 9 ke 12 kan tambah 3 ya. Berarti harusnya ini dikurang 1, benar nggak, Bintang? Jawabannya jadinya berapa, Bintang? 11. 11 ya. Oke. Jawabannya 11. Kalau tanya suku berikutnya lagi, berarti jawabannya adalah 14. Karena tambah 3. Oke. Ada pertanyaan terkait soal ini? 3 ini? Mungkin? Nah, selain menggunakan pola yang disampaikan tadi oleh Bintang, kita juga bisa menggunakan pola yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Bisa gini, 3, 5, 7, 9. Ya, tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus. Nah, ini jadi tambah 2, makanya jawabannya bisa 11. Itu suku yang ganjil. Kalau suku genapnya adalah ini 6. Kita cek ke 8, oh ditambah 2. Oh benar lagi nih, tambah 2, oh jadi 10 gitu. 10 tambah 2, benar 12. Nah, 12 tambah 2 berarti jawabannya adalah 14. Ya. Jadi polanya mungkin pendekatannya berbeda, tapi jawabannya tetap sama. Oke, ada pertanyaan? Dan seterusnya ya. Ya, kalau nggak ada kita cek slide terakhir. Ini adalah salah satu soal UAS nanti. Ya, kan tadi mungkin ada lihat kilas ya di Word tadi. Ada muncul kayak gini. Ini adalah emoji yang biasa ditemukan di WA. Kalau kita ini termasuk barisan apa nih? Kalau misalnya kan tadi ada 3 tuh. Soalnya bisa ada. Ini termasuk barisan apa? Lewat dulu. Gitu ya. Alvin? Ada Alvin Lorentino? Ada Pak. Barisan apa nih, Alvin? Aritmatika Pak. Aritmetika dia barisan bilangan. Ini kan bukan bilangan. Barisan itu apa Pak? Figural. Figural ya. Ini ada di atasnya sih. Panggilan jelas barisan figural ya, barisan yang berupa gambar. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu, kita lihat dulu ya emojinya apakah dia ada pola. Kalau dia gak ada pola berarti ini bukan barisan ya. Tapi ini sudah dikatakan ini barisan ya. Berarti pasti ada polanya. Dan kita identifikasi sendiri polanya apa. Oke ya. Kalau Sonya udah tahu belum? Polanya apa Sonya? Ada 5 emoji, Pak. Oke. Yang berulang-ulang. 5 emoji yang berulang-ulang. Benar ya, polanya seperti itu. Jadi kita kasih tanda, kita bisa kasih kotak atau apa gitu. Yang menandakan bahwa dia ini berulang-ulang. Ya. Barisan figural yang polanya adalah berulang-ulang. Hasilnya kosong. Nah, setiap 5 ya tadi ya katakannya ya, 5 suku berulang-ulang. Benar ya kalau kita cek ya, ini kelompok pertama, kemudian kelompok kedua sama. Sama, yang terakhir itu senyum. Nah, yang diminta adalah menentukan emoji yang ke 2021. Yang terakhir ini adalah emoji ke 10 ya, yang senyum ini. Kalau emoji ke 2021 berarti caranya bagaimana? Kayak tadi ya, 2021-nya kamu bagi dengan 5. Nanti sisanya berapa? Bersisa berapa? Kenapa dibagi 5? Karena dia berulang setiap 5 suku. Ya. Oke. Neha tahu nih? 404, Pak. Oh, itu hasil baginya ya. Nah, hasil baginya 404. 2021 bagi 5 itu sama dengan 2021 itu sama dengan 5 kali 404 kan. Ini 2020 ya.
Nah, ditambah berapa supaya jadi 2021 nih, Pak? Inilah sisanya. Tambah berapa? Tambah 1. Tambah 1 ya. Oke. Berarti sisanya adalah 1. Ya. Ini jawabannya 1. Nah, kita udah dapat nih sisanya. Oke, berarti kita bisa tahu suku ke 2021 itu sama dengan suku ke 1 ya. Sama dengan suku ke 1. Kita cek, saya copy dulu ya emojinya ini. Oh, ini gambarnya. Oke, saya crop. Nah, ini ada 5. Kita pilih gambar yang pertama atau emoji yang pertama. Karena kan jawabannya dari 1 ya, emoji ke 1. Berarti nanti jawabannya adalah emoji yang ini ya, yang senyumnya lebar kayak ini. Berarti oke, ini kita crop. Nah, ini ya jawabannya ya. Kalau dia sisanya 5, misalkan suku ke 2025 misalnya ya, kita ubah soal. Berarti jawabannya adalah ini udah habis ya. Oke, udah habis. Nah, kalau misalkan sisanya 0 ya, kita tadi jelaskan, misalkan kita suku ke 2025 ya, itu kan sisanya 0 kalau dibagi dengan 5 ya. Nah, ini berarti kita pilih yang terakhir ya, emoji yang terakhir dari 5 emoji itu, yaitu yang senyum ya. Nah, ini jawabannya. Suku ke-5 bukan suku 0. Suku ke-5. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri Zoom-nya, udah sampai sini, selesai ya. Ada? Yang ingin bertanya? Pak. Ya, Lius. Yang bangun linguistik, Pak, mau nanya, Pak. Materi Barisan bangun ya, barisan linguistik ya. linguistik. Kenapa tuh? Kan misalnya kan dia kan A sampai Z, Pak. Misalnya dia kan 50 misalnya tadi, Pak. Cara 50 tadi, Pak. 50 yang ini, Pak. Yang M, Pak. Misalnya kan dia kan ke suku 5 kan misalnya ke Z, apakah dia naik ke A atau ke B, Pak? Atau ke samping gitu ke Y ke Z. Yang mana nih? Itu. Slide ini atau slide 7 atau 8? 7, Pak. 7 ya, ini ya. Iya. Nah, ini. Kenapa nih? Iya. Misalnya kan dia ke M kan langsung dia berjarak, Pak. Misalnya dia ke Z kan, apakah dia ke XY atau ke AB gitu, Pak? Langsung naik gitu, Pak. Oke. Ini suku berikutnya tadi apa ya? Yes. M ya ini. Karena dia lompat 3, lompat 2 ya, lompat 2 atau tambah 3 tambah 3 gitu. M, kalau dilanjutkan lagi ini jadi P kan. Habis P dia S, habis S lalu ke V ya. P lalu ke Y. Kan gini Dios ya. Ini udah paham belum? Paham, Pak. Nah, lalu tadi apa yang jadi pertanyaan? Misalnya berjarak lagi, Pak, apakah langsung ke AB atau ke XY gitu? Iya. Nah, kalau dia udah Y dan ditanya suku berikutnya apa? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Apa jawabannya? Kan huruf terakhir Z. Kan? Habis dia kalau dia maju 3 huruf, berhenti dong ya. Nah, tapi kalau di barisan huruf ya atau ya linguistik ya, Y ke Z dia akan kembali ke A, ya ngulang. Ya sama kayak bulan dan ini kan hari kan dia akan ngulang. Jadi kalau tanya suku berikutnya apa dari habis Y maju 3 huruf berarti jawabannya adalah B ya. Y itu B. Z dan A dilewati ke B lagi. Nanti B lanjut lagi berarti B itu habis B itu E dan seterusnya. Ya, Lius ya. Jadi dia ngulang. Z lalu A lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau nggak ada, nah semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal UAS yang barisan dan deret ya. Itu banyak.
Nah, ini ya, semoga yang bisa kerjakan soal ini ya. Ini yang sudah dikembangkan ya. Bukan soal kaleng-kaleng ya. Tapi dengan cara yang sama sebenarnya, cuma ini bikin soal cerita aja gitu. Kelihatannya sih susah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah paham yang tadi pembagian yang polanya berulang bisa sampai jalan soal ini. Ya. Oke, itu sampai 35. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya.